Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Math Lovers, jumpa lagi bersama saya Rohmatun Nazila di acara Kupas Tuntas. Pada video Kutas kali ini, saya akan memaparkan materi matematika kelas 8 semester 1, yaitu pola bilangan. Dengan submateri, mengeneralisasi pola bilangan dan konfigurasi objek menjadi suatu persamaan dengan benar. Sebelum melanjutkan video, silahkan subscribe, komen, dan like akun channel ini. Langsung saja kita mulai. Oke, ada 3 buah soal yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, amati gambar susunan tutup botol berikut. Susunan pertama ada 2 buah tutup botol, susunan kedua ada 4 buah tutup botol, susunan ketiga ada 6 buah tutup botol. Kita tampilkan dengan tabel, di mana kolom pertama ada susunan ke 1, 2, 3, 4 sampai ke N. Pada kolom kedua banyaknya tutup botol atau kita menyebutnya suku ke N, yaitu jumlahnya tutup botol ada 2, 4, 6, dan seterusnya. Kemudian yang kolom ketiga hubungan antara susunan ke dan banyak tutup botol. Untuk susunan keempat itu diperoleh 8 ya, karena hubungannya untuk yang pertama, susunan pertama 2 kali 1 menghasilkan banyak tutup botol 2, 2 kali 2 menghasilkan banyak tutup botol 4, 2 kali 3 banyak tutup botolnya 6, dan susunan keempat 2 kali 4 banyak tutup botolnya 8. Sehingga di sini bisa kita generalisasikan susunan ke N, untuk suku ke N, hubungannya adalah 2 kali N. Jadi tinggal mengganti atau mensubstitusi nilai N dari suku yang akan ditanyakan. Barisan bilangannya adalah 2, 4, 6, 8. Jadi kalau misalnya ada soal atau pertanyaan, berapa suku ke-17? Dari susunan 1, 2, 3 sampai ke 17 ya, teman-teman tidak perlu lagi melanjutkan susunan tutup botolnya ataupun melanjutkan melengkapi tabel sampai posisi ke-17, tapi tinggal mengganti atau mensubstitusi nilai N dengan 17 ini yang ditanyakan. Berapa jumlah tutup botol pada suku ke-17? Yaitu ada 34 dari rumus 2N. Berikutnya, nomor 2. Cermati barisan berikut. Ada barisan bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Di sini kita ada pertanyaan 4 ya. Yang pertama A, tuliskan 3 suku selanjutnya. B, tuliskan pola barisan bilangan tersebut. C, tuliskan suku ke N. D, tentukan suku ke 25. Yang pertama, untuk 3 suku selanjutnya, caranya adalah dengan melihat aturan yang terbentuk dari barisan bilangan tersebut. 1 ke 3 selisihnya 2, 3 ke 5, 2, 5 ke 7 juga 2. Sehingga untuk melanjutkan 3 suku berikutnya, teman-teman juga menggunakan aturan yang sama. Ya, selisihnya 2. Berarti ada 9, 11, dan 13. Seperti itu. Ini untuk menjawab yang bagian B, pola barisan bilangannya adalah dengan menambahkan 2 pada setiap sukunya. Untuk memperoleh suku berikutnya. Tuliskan suku ke N. Oke, ini kan jawabannya. Berikut langkah-langkahnya. Oke, untuk menentukan rumus suku ke N, teman-teman perhatikan dulu barisan ini 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Di mana A di sini nilainya 1. Ya, A di sini nilainya 1. Kemudian ada A plus B, susunannya A tambah B, A tambah 2B. Untuk A tambah B, itu hasilnya 1 ditambah bedanya. Kan bedanya itu 2, selisihnya itu 2. Berarti 2 ditambah berapa supaya hasilnya 3. Ditambah suku sebelumnya ya, 1. Jadi 2 tambah 1, 3.
Dari mana untuk memperoleh 5? Kenapa A tambah 2B? Karena ini suku ketiga, maka A itu 1 ditambah 2 kali selisihnya. 2 kali 2, 4, 4 tambah 1, 5. Untuk memperoleh 7 dari A tambah 3B. Ini kan suku keempat, berarti A tambah 3B. A 1 tambah 3 kali 2. 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. Suku kelima, A tambah 4B. Suku keenam, A tambah 5B. Suku ketujuh, A tambah 6B. Begitu, dengan A-nya sama A-nya 1, B-nya 2. Oke. Terus, ini ada rumus untuk menentukan suku ke N kalau diketahui A-nya dan B-nya. Nih. UN sama dengan A tambah BN kurang B. Sudah rumus ya. Teman-teman tinggal ganti A-nya 1, B-nya 2. Seperti ini. Ini 2N-nya, karena tidak ada lagi yang sejenis, tulis di bagian depan. Kemudian ada konstanta 1 kurang 2. 1 kurang 2 itu negatif 1. Sehingga rumus suku ke N-nya adalah 2N kurang 1. Oke. Menjawab bagian D, suku ke-25 itu mudah dari jawaban sebelumnya. Kita tahu bahwa UN itu 2N kurang 1. Berarti kita hanya mensubstitusi 25 untuk menggantikan N. Jadi 50 kurang 1, 49. Seperti itu. Jadi tolong diperhatikan ini ya. Nah, ini untuk rumus menentukan suku ke N. Next, soal nomor 3. Cermati barisan berikut. Barisannya saya ganti 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Untuk pertanyaan sama seperti soal nomor 2, hanya barisannya saya ganti. Oke, kita telaah dulu untuk menjawab bagian A. Oke, menjawab bagian A, 2 ke 6, 6 ke 12, 12 ke 20. Nah, dari 20 bisa jadi 30. Nah, berarti kita harus menentukan selisih dari suku 1 ke suku 2. Ternyata selisihnya 4. 6 kurang 2, 4. Selisih yang berikutnya U3 kurang U2. 12 kurang 6, 6. Suku keempat kurang suku ketiga, 8. Oh, berarti selisih untuk suku kelima adalah 10. Berarti 20 tambah 10, 30. 30 ke 42 ditambahkan 12. Berarti satu lagi nih harusnya ya, 42 ditambah berapa untuk satu suku berikutnya? Ditambah 14. Jadi hasilnya itu 56. Ya, suku selanjutnya itu 30, 42, 56. Oke, berarti aturannya pola barisan tersebut adalah menambahkan bilangan genap mulai dari angka 4. Tidak dari 2 ya, tapi dari 4. 4, terus kemudian kesininya bilangan genap. Kenapa bilangan genap? Karena selisihnya tetap nih genap. Terus jaraknya 2, 2, 2, 2. Oke, teman-teman di sini saya menggambarkan dengan warna-warna. Maksudnya, kalau di soal sebelumnya itu, kita back dulu ya, itu satu tingkatan saja selisihnya sudah sama, kan ini barisan dasar nih, ini tingkat 1. Barisannya tingkat 1 itu selisihnya langsung sama 2, 2, 2, 2 gitu ya. Makanya pakai rumusnya yang ini. Sedangkan kalau soal nomor 3, dia di tingkatan pertama selisihnya berbeda. Tapi di tingkatan kedua baru sama selisihnya. Nah, teman-teman saya kasih tahu, ini namanya barisan bilangan bertingkat. Ya, jadi barisan bilangan bertingkat itu adalah barisan yang memiliki selisih sama pada tingkatan kedua.
gitu. Bukan berarti selisihnya 2 terus ya, nanti beda-beda tiap soal. Oke. Kita langsung nomor 1, A sudah, B sudah. Sekarang menjawab yang C. Menuliskan suku ke N. Nah, ini saya bold. Ini rumusnya ya. Untuk barisan bilangan bertingkat, rumusnya adalah UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. Di mana untuk mencari A, dari 2A sama dengan angka yang di sini. Saya tandain ya yang sama-samanya ya. 2A sama dengan 2. Oke, itu yang pertama. Untuk mencari yang B, yang ini nih teman-teman. 3A tambah B sama dengan 4. Ya, jadi yang kuning dengan yang kuning pasangannya. Untuk mencari C, A tambah B tambah C sama dengan 2 yang ini. Jadi pasangannya perhatikan ya. Paling bawah sebelah kiri dengan paling bawah sebelah kiri. Yang tengah dengan yang tengah. Pakainya yang pinggir semua ya, jangan pakai yang pinggir sebelah sini. Pinggir sebelah kiri. Yang paling atas sebelah kiri dengan juga bagian atas sebelah kiri. Persamaan ini saya buat di sebelah sini, di samping. Nah, ini. Tadi mencari nilai A. Buat apa sih Bunas A, B, C itu? Untuk kita substitusi ke rumus ini. Kita kan butuh A, butuh B, butuh C. Nah, di sini ya, kita cari satu-satu. Persamaan pertama, 2A sama dengan 2. 2A sama dengan 2. Berarti A-nya 2 bagi 2. 1. Sudah dapat A-nya 1. Lanjut, persamaan kedua. 3A tambah B sama dengan 4. Berarti 3 kali 1, A-nya kan 1 ya. 3 tambah B sama dengan 4. Berarti B-nya 1. Dari mana 1? 4 kurang 3. Dapat B-nya. Sekarang yang belum C. A tambah B tambah C. Sama dengan 2. A-nya sudah 1, B-nya sudah 1. Berarti C-nya 2 kurang 2. Jadi 0. Udah dapat A1, B1, C0. Kita substitusi ke yang bold ini nih. A-nya 1, 1 kali N kuadrat, 1, B-nya 1 juga 1 kali N, 2, 1 kali N, N. Terus C-nya tidak Bunas tulis karena C-nya 0 gitu. Kalau misalnya nanti angkanya bukan 0, tulis di sini sama teman-teman ya. Oke, kita sudah bisa menuliskan nih rumus suku ke N-nya itu N kuadrat tambah N. Untuk menjawab bagian D, suku ke 25, berarti ganti atau substitusi 25 kuadrat tambah 25. 25 kuadrat itu 25 kali 25, 625, ditambah 25, 650. Begitu teman-teman, 3 tipe soal pada pemaparan hari ini. Baik, kurang lebihnya Bunas mohon maaf. Semoga yang Bunas sampaikan bermanfaat ya. Bunas akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.